Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Pemirsa yang dirahmati Allah, mengapa di apotik itu banyak dijual obat-obat? Tentulah jawabannya karena ada macam-macam penyakit di sekitar kita. Karena ada penyakit, maka para ulama, para ahli merumuskan, mencarikan penawarnya melalui bimbingan wahyu dan akal mereka. Ada istilah obat hati. Itu menunjukkan kepada kita bahwa kadang hati kita tidak selalu baik-baik saja. Hati kita kadang juga ada dalam kondisi sakit. Syekh Ibrahim Al-Khawas yang dikutip oleh Imam Husyairi dalam Risalah Husyairiyah memberikan rincian bahwa ada 5 obat hati. Salah satunya adalah wal mujalasatus sholihin, yaitu duduk bersama orang-orang soleh. Jadi menjadi obat hati bukan hanya membaca Al-Quran, bukan hanya menegakkan sholat di tengah malam, berlapar-lapar dengan puasa di siang hari. Ternyata kita bersaudara dengan orang soleh, kemudian berteman dengan orang soleh, itu pun menjadi obat bagi hati kita yang sedang sakit. Lantas pertanyaan selanjutnya, mengapa agama menganjurkan kepada kita untuk bersama-sama orang soleh? Pertama, ar-rajul ala dini khalilihi. Jadi agama kita itu sangat bergantung kepada agama orang-orang di sekitar kita, khususnya siapa yang kita ambil sahabat. Artinya apa? Cermin bahwa agama kita sangat bergantung kepada agama sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita. Dalam hadis yang masyhur, matannya kurang lebih sering disampaikan oleh para guru kita. Kita bergaul dengan orang yang menjual minyak wangi, pastilah kita akan terbawa harum. Kita bergaul dengan pandai besi, paling tidak kita akan berbau bakaran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus bergaul dengan orang soleh? Karena kita berharap syafaatnya nanti di akhirat. Imam Syafi'i pernah menyampaikan, uhibbus sholihin walastu minhum. Saya sangat mencintai orang-orang soleh, walaupun saya bukan bagian dari mereka. Kemudian dilanjutkan, la'alli an anala bihim syafa'ah, karena berharap saya ini syafaat dari orang-orang soleh. Imam Syafi'i saja kurang soleh seperti apa, masih mengharapkan syafaat dari orang-orang soleh di sekitarnya. Dalam hadis yang lain diterangkan oleh Rasulullah bahwa orang-orang soleh itu masih memikirkan kita ketika di surga, sampai disibukkan, kemudian berdialog dengan Allah. Ya Allah, si Anu, si Fulan pernah sholat bersama saya, pernah puasa bersama saya. Kemudian orang soleh ini minta kepada Allah untuk dikeluarkan yang bersangkutan tadi dari neraka, dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, syafaat. Kemudian yang ketiga, tentulah kenapa kita harus bergaul dengan orang soleh, supaya semakin bertambah kebaikan hidup kita di dunia, terlebih lagi di akhirat. Kita sholat 5 waktu kita tunaikan, tapi kita bergaul dengan orang yang hanya menunaikan 2 kali sholat 5 waktu, tentulah kita paling soleh. Tetapi kita jika bergabung, duduk, bergaul dengan orang-orang soleh, maka kita akan terus merasa kurang, dan kesolehan-kesolehan kita tentu akan bertambah. Semoga kita senantiasa terus mencari orang-orang dan memilah orang-orang soleh di sekitar kita.
tentu tanpa bermaksud mengecilkan orang-orang di sekitar kita yang belum soleh. Semoga menjadi bahan pertimbangan kita semua dalam kehidupan bermasyarakat, supaya kita mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.